ya. Gini. Foto-foto dicek lah. Nah, dis. Tuh ngaranna naon bisa kayu dokumen. Bisa. Tapi dokumen teh ya surat. Ministry of Sumber Daya Instan kalau Malaysia kata. Silakan Pro Azmi to say hello Bapak former Menteri Sumber Daya Instan. Herman Suparno. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Ini yang berbicara ini Pak Herman Profesor Emeritus Datuk Azmi Muhammad Nur dari Universiti Kuala Lumpur. Beliau umur 70 tahun dan beliau sering ke Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tantang karena beliau konsultan halal certification untuk negara-negara bekas jajahan bekas Soviet itu Pak. Jadi nanti kita buat kerjasama lagi yang lain. Baik, Kang Indah, kita mulai karena Pak Herman sudah masuk, Pro Azmi sudah masuk sebagai yang kita tuakan dengan Kang Asep. You can to start just now, please. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara yang hari ini dalam acara MOU IPTI Skill Academy juga MOU IPTI Dinas Skill Academy. Baiklah, saya perkenalkan saya Indah Gumilang dari Tangerang akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. K. Haji Abdul Ghani MA. Kemudian yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama dari Dinas Skill Academy, sambutan yang kedua dari IPTI, sambutan yang ketiga dari IPTI, dan yang keempat dari MELI ya, dari Mandarin Internasional. Kemudian acara yang keempat yaitu penandatanganan. Pak Indah, sebaiknya dimatikan salah satu supaya tidak ini. Baik. Silakan lanjut Pak, lanjut Pak. Oke. Yang kedua yaitu penandatanganan MOU antara IPTI dengan Dinas Skill Academy. Dan yang kelima Dinas Skill Academy Progress Sharing. Keenam ada sharing session dari Dr. Insinyur Haji Eman Suparno. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk acara yang pertama pembukaan akan dibawakan atau doa oleh Bapak Kiai Haji Abdul Ghani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amin. ila hadrati Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiramil Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara MOU ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma zukna taufiqat ta'ah wa bu'da maksiyah wa sidqan niyah wa irfani hurmah wa akrimna bil huda wal istiqomah wa sadid alsinatana bis sawabi wa hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa fu aydana anil dhulmi wa siraqah wa agdud absarana anil fujur wa khiyanah wastud asma'ana anil lahwi wa ghibah wa tafadha ala ulama'ina bizuhdi wa nasihah wa ala muta'alimina juhdi wa raubah wa ala mustami'ina bittiba wa ma'idah wa ala marda muslimina bisyifai wa raha wa ala martam bi rafa rahmah. Allahumma rabbana habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kahilakuna wa busuqa aswajana minal rasyidin. Rabbana abtah bainana wa bainakum min bihaq wa antahul fatihin. Allahumma hasir maqasidana wa balik muradana aqti hajatina wasfi wadana. Rabbana zina iman wa zukna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, acara MOU ini mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar dan bermanfaat. Diberikan kemudahan dari segala urusan dan diberikan juga keberkahan dalam segala kegiatan. Mudah-mudahan para pemimpin, pengurus di lingkungan HIPKI dan BSA ini semua berpikir baik, berniat saleh, diberikan kemudahan dan istiqomah. Serta Allah berikan kekuatan lahir batin, sehingga Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita semua. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim yang bijabah sailin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Abdul Mujahid MA telah membacakan doanya supaya kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Dinas Skill Academy akan disampaikan sama Dr. Afaru atau Pak Ajemi. Silakan, waktunya dipersilakan. Dari HIPKI dulu sebagai tuan rumah saya kira. Maaf. Baik, untuk pertama dari HIPKI akan diwakili oleh Pak Dr. Asep Syafuddin. Silakan untuk waktunya Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan budaya buat kita semua. Yang saya hormati dan Allah muliakan Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin selaku Ketua Dewan Penasehat DPP HIPKI. Yang saya hormati Profesor Azmi dari Dinas Skill Academy, Dr. Afaro, Pak Haidir, dan Bapak Dr. Haji Eman Suparno selaku pembina HIPKI, sekaligus beliau adalah Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan sekaligus beliau adalah
Presiden University yang hari ini akan melakukan MOU antara HIPKI dengan Bina Skill Academy Malaysia dan Bina Skill Academy Malaysia dengan IPHI. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lebih bagus dan berkah buat kita semua. Amin. Saya juga salam buat Pak Raden Kiai Haji Holil Aksan Umarjen, ya, Pak Sekjen IFHI, selanjutnya Bapak Profesor Tengku Sahrul Reja, Yap. dan para pengurus pusat. Di sini ada Pak Sekjen DPP HIPKI, ada Waketum 1 Pak Bambang, Waketum 2 Pak Padli, Waketum 3 Pak Apip, Waketum 4 Pak Jaki, dan Waketum 5 Pak Anung Marganto. Wakil Ketua Umum alhamdulillah hadir di sini dalam rangka menyaksikan MOU. Dan yang saya banggakan adalah para pejuang pendidikan non formal, teman-teman seluruh Indonesia, para ketua DPD, para ketua DPC HIPKI, seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Wabil khusus pengurus DPP HIPKI. Mohon maaf Profesor Azmi, Pak Afaro, dan teman-teman semua. Teman-teman HIPKI ini ingin menyaksikan sejarah yang hari ini adalah penandatangan MOU antara HIPKI dengan Bina Skill Academy, di mana di dalamnya kita akan kerjasama tentang sertifikasi internasional, pelatihan bersama instruktur antara Indonesia Malaysia, kunjungan kepada Bina Skill Academy, di mana fasilitasnya kita bisa bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi, dan kita juga akan melakukan bisnis-bisnis, yaitu di apa yang kita punya dari HIPKI dan pengusaha HIPKI, dan juga dari BSA dengan kami. Kemarin saya sudah mendapatkan keterangan panjang lebar teman-teman dari Bina Skill Academy yang di dalamnya sungguh sangat luar biasa, dan kita harus bekerja sama dengan pihak Malaysia karena di sana sangat lengkap dan sangat luar biasa, dan pasar yang sangat bagus adalah di Indonesia. Mudah-mudahan ini terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Ditambah lagi dengan sekarang adanya Presiden University yang dimana beliau adalah Pak Herman Suparno ini mantan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi jaringannya dengan semua kementerian, dengan semua BUMN, dengan semua kedutaan, dan dengan semua kawasan industri adalah sudah tidak asing lagi. Maka hari ini akan mengukir sejarah HIPKI, Bina Skill Academy, dan Presiden University akan melakukan kerjasama bareng dalam rangka pengembangan pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang ada di Indonesia harus kita perjuangkan terus-menerus sesuai dengan peta jalan pendidikan Indonesia dan pendidikan Malaysia yang sangat luar biasa di atas kita. Karena Bapak Ibu sekalian, patut dan layak kita harus bekerja sama dengan Malaysia, karena Malaysia sudah mempunyai jaringan di seluruh dunia dengan perguruan tingginya, dan kita juga siap untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia untuk bekerja sama dengan Malaysia. Jadi intinya apa yang ada di Malaysia akan dikerjasamakan dengan di Indonesia, apa yang ada di Indonesia akan dikerjasamakan dengan Malaysia. Mudah-mudahan kesepakatan ini terjaga terus dan terrealisasi, tidak sebatas dalam tahapan MOU, tidak sebatas dalam tahapan bincang atau diskusi, tetapi real dalam pelaksanaan proyek atau programnya. Kita terkendala dengan pandemi
Tapi mudah-mudahan setelah pandemi kita lari cepat ya. Pihak Pak Dr. Aparo sudah sangat welcome menerima kita kapan katanya ke Malaysia untuk bicara. Beliau ingin segera menepuk pundak kami. Kata Pak Dr. Aparo, Pak Asep, kalau saya belum menepuk pundak Pak Asep itu artinya saya masih belum terbuka. Jadi segeralah saya menepuk pundak Pak Asep supaya kami bisa saling buka-bukaan. Dan ini akan segera kita realisasikan, Pak. Kami dengan tim akan berangkat ke sana agar Bapak dengan kami bukan hanya sekedar menepuk pundak, tapi kita berbagi dalam pekerjaan dan kita sama-sama saling menguntungkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu bahwa HIPKI tanggal 29 September adalah akan melaksanakan Harlah HIPKI yang ke-44. Jadi dengan ini, dalam kesempatan ini, saya mohon kepada yang hadir pada kesempatan ini, barangkali bisa meluangkan waktu 2 atau 3 menit membuat video sendiri yang dikirim kepada kami untuk mengucapkan selamat Harlah HIPKI yang ke-44. Jadi sudah masuk video ke kami dari mana-mana. Alhamdulillah sudah ada 122 yang masuk, yang ngirim, dan pada saatnya akan kami expose tiap hari dalam jumlah tertentu karena terus-terusan masuk. Mudah-mudahan ini adalah memberikan semangat buat teman-teman. Saya berharap Pak Dr. Aparo, Profesor Azmi, Pak Haidir, teman-teman Meli sama teman-teman IPI di bawah Presiden University bisa juga ikut serta memberikan selamat kepada HIPKI dalam rangka Harlah HIPKI yang ke-44. Demikian, terima kasih Profesor Reza yang saya hormati. Beliau adalah Ketua Bidang Luar Negeri di HIPKI yang terus-terusan beliau bersemangat bagaimana mengarrange HIPKI ini bisa mendunia. Sekarang beliau sudah membawa kami kepada Malaysia, Singapura, Thailand, dan nanti akan berkembang terus sedikit-sedikit sehingga kita akan berbicara lebih luas. Terima kasih, salam buat semuanya, salam sehat. Saya yakin Bapak Ibu semua dijauhkan dari balai, dilimpahkan rezeki yang banyak. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep Syarifuddin MSI sebagai Ketua Umum DPP HIPKI. Sambutan yang kedua yaitu dari Bina Skill Academy. Prof. Azmi. Akan disampaikan oleh Profesor Azmi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Tolong di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Herman Suparno, Pak Asep, Pak Kiai, Pak Asep, Pak Kiai Haji Bunyamin, Pak Reza, dan jajaran-jajaran daripada HIPKI. Syukur, alhamdulillah kita dapat bertemu secara virtual pada hari ini untuk melaksanakan penandatangan MOU di antara HIPKI dan IPI dengan Bina Skill. Ya, saya melihat ini adalah merupakan suatu titik kerjasama ataupun kolaborasi yang akan berkembang dengan baik, dan saya melihat ini bentuk kerjasama ini adalah lebih bersifat yang sinergistik dan kooperatif, di mana kita saling membantu sesama kita. Dan ada banyak pengalaman di pihak HIPKI yang bisa kita terapi oleh kami di Malaysia. Dan begitu juga kami di Malaysia dapat berkongsi sedikit pengalaman dan juga ekspertis yang ada.
InsyaAllah selepas ini kita akan mulakan tindak lanjut untuk merealisasikan apa-apa program yang akan membawa kebaikan pada kedua belah pihak. Ya, kami di Malaysia amat berbesar hati sekali lah kerana kesudian pihak HIPKI yang untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan Bina Skill Academy. Dan saya bagi pihak rakan-rakan saya di Bina Skill Academy dan jajaran-jajaran konsultan yang ada di Bina Skill Academy begitu teruja untuk memulakan kerjasama yang dengan pihak HIPKI yang itu amat bermakna sekali. Sekali lagi saya ingin mendoakan kerjasama ini akan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Ya. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga dari Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia kepada Karno, aku dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu, suara saya udah bisa diterima semua. Bagus sekali suaranya bagus, Pak Eman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hari ini atas ridhonya kita berkumpul, saling silaturahmi, saling perkenalan, dan sekaligus ada acara penandatanganan Memorandum of Understanding antara bapak-bapak dan ibu-ibu serta HIPKI. Tentu kepada Ibu, wabil khusus kepada Bapak Profesor Asmi M. Nur yang kami muliakan, yang terhormat Profesor Tengku Syahrul, yang saya muliakan, Bapak Dr. Asep Sarifuddin sebagai Ketua Umum HIPKI, Bapak Kiai Haji Holil Aksan Umar Sen yang saya hormati dan saya banggakan, serta jajaran daripada HIPKI dan jajaran pimpinan Bapak dan Ibu dari saudara kita dari Malaysia. Sungguh ini suatu hal yang sangat mulia, serta para hadirin yang saya muliakan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya suatu kehormatan diundang untuk bergabung dan sekaligus memberikan sedikit sambutan. Dan dalam hal ini, setelah saya mendengar, mempelajari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asep selaku Ketua Umum HIPKI dan juga Profesor Asmi Nur, Profesor Tengku Syahrul, Reza, ini adalah suatu kesepakatan pemahaman yang sangat mulia. Kenapa? Karena ini terkait masalah
pendidikan. Pendidikan itu artinya adalah insya Allah amal ilmu yang bermanfaat. Dalam konteks sistem pendidikan tentu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Ini perlu ada penyelarasan, tapi saya yakin sudah dilakukan antara undang-undang negara Malaysia maupun negara Republik Indonesia. Karena ini harus disinkronisasi supaya tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang. Kami menghormati undang-undang dari pemerintah Malaysia, demikian juga undang-undang yang ada di Indonesia terkait sistem pendidikan, yaitu nomor 20 tahun 2013. Namun demikian, kita fokus pada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini terkait dengan pemerintahan Malaysia maupun pemerintah Republik Indonesia, ini sungguh merupakan jembatan sistem pendidikan, keterampilan, kemudian profesionalisme, kemudian juga terkait dengan entrepreneur dan lain sebagainya. Ini memang bisa dijembatani secara singkat itu dalam sistem pendidikan non formal. Di Republik Indonesia, saat saya diberi amanat memegang Departemen Tenaga Kerja, ini terus terang aja, hasil riset saya adalah sistem pendidikan kalau tidak dikaitkan dengan penempatan atau job creation, itu akhirnya outputnya adalah pengangguran. Itu baik pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat training. Nah, ini perlu kita hati-hati atau kita sepakati bahwa ini harus dicari jalan keluarnya. Jadi, di Indonesia sudah kita kembangkan program waktu saya memegang Kementerian Tenaga Kerja, itu ada program yang namanya 3-in-1, yaitu education, certification, and the most important thing is placement. The most important thing is placement. Karena jangan sampai output daripada sistem training kita atau sistem pendidikan non formal kita itu justru outputnya adalah pengangguran, jobless. Ini sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya baik pribadi maupun selaku Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, ini singkatannya hampir sama nyebutnya, IPHI. Prof. Tengku, IPHI. Kalau Dr. Asep itu HIPKI. Ya. Nah, ini hampir sama. IPHI. IPHI. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Yang anggotanya itu secara estimate itu adalah kurang lebih 50 juta anggota. Ini perlu juga sentuhan pendidikan keterampilan, Prof. Tengku. Ya, Prof. benar. Karena jangan sampai para anggota pasca haji dan keluarganya tidak tersentuh oleh pendidikan.
baik formal maupun non formal. Jadi ini sebagai informasi dari kami. Jadi sekali lagi saya menyambut baik, mudah-mudahan Allah SWT atas hidayahnya semua berjalan lancar, tujuannya bisa tercapai dengan baik. Amin. Prof. Tengku, Prof. Azmi, sebetulnya saya menyiapkan ini paparan. Jadi saya betulkan begini. Saya itu di Yayasan Pendidikan Presiden University. Sekaligus merangkap Direktur Vocational Education. Nah, itu namanya Akademi Komunitas Presiden. Oh. Mengapa komunitas? Karena menyiapkan infrastruktur SDM untuk. Pak Ketua, maaf, kalau mau share bisa aja karena Bapak udah jadi co-host. Enggak, beliau nanti yang nomor 6, Pak, sesuai dengan susunan acara. Nanti akan sharing, sekarang sambutan sekarang. Oke. Ya, nanti aja kalau gitu ya. Supaya kenal lah gitu. Karena ini adalah non formal education, vocational keterampilan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak, Ibu, peserta acara ini, mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Amin. Semuanya bisa lancar. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kawannya Pak SD Darmono kalau begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Haji Arman Campurno, MBA MSI sebagai Ketua. Oke, Kang Indah. Untuk selanjutnya sambutan dari founder sekaligus CEO Meli, ya. Nah, adalah International Education Service and Leadership Institute, Pak Profesor Teguh Sangreja. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih Kang Enda. Saya tidak memberi sambutan karena sudah diwakili oleh Kang Asep. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri, sebagai moderator, saya panggil Pak Erman atau Dr. Erman ini adalah Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 2005 sampai 2009. Bapak memang kami jadwalkan untuk memberi presentasi setelah penandatangan MOU. Nuwun sewu, kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap melanjutkan sharing setelah penandatangan MOU. Sesuai dengan susunan acara yang sudah dibuat, kita akan masuk pada sesi keempat, yaitu penandatanganan MOU. Namun sebelum itu, Kang Indah dari Tangerang City tadi akan menayangkan sebuah video dalam rangka kita menyambut Hari Kemerdekaan Orasi dalam semangat Spirit of ASEAN Independent Day Indonesia Malaysia. Dan dari Bina Skill untuk menyampaikan progres apa yang akan kita lakukan ke depan, dan setelah Bina Skill memberikan sharing nanti, kita akan mendengarkan sharing session dari Dr. Insinyur Erman Suparno MBA, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 2005-2009 sebagai akhir daripada session hari ini. Untuk itu dari Bina Skill kami persilakan. Apakah Prof. Azmi atau Dr. Alvaro atau Encik Khaidir? Time is yours now, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan Indonesia sekalian kerana sudi bersama-sama dengan pihak kami untuk program pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Erman Suparno, Bapak Asif Syarifuddin, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Azmi Muhammad Noor, pengerusi eksekutif ya, Chairman Eksekutif bagi Bina Skill Academy, Kiai Haji Abun Bunyamin, Bapak Reza, seterusnya rakan-rakan daripada, saya ingat ada 3 ya, kumpulan di sini ya, daripada HIPKI, daripada IPHI, ya betul Bapak Erman ya, saya pun sudah keliru ya, nak menyebut IPHI.
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Yes. Ini pun satu persatuan yang unik ya. Di mana kalau tidak ada platform sebegini, saya tidak tahu kewujudan akan Ikatan Persaudaraan ini. Dan ahlinya sangat banyak juga ya, 50 juta. Jadi apa-apa yang bermain dengan Indonesia ini dia tidak boleh kecil-kecil, 10 orang atau 15 orang. Dia Juta-juta. ataupun ribu pun dia bukan skalanya ya. Skalanya mungkin juta-juta begitu. Dan juga Meli lah daripada apa nama Meli. Mandala ya. Saya ingin menyatakan saya ingat satu partisipasi yang luar biasa daripada rakan-rakan daripada Indonesia. Sebab kami pada mulanya ingat perbincangan ini adalah seperti mana perbincangan sebelum-sebelumnya, iaitu tidak sampai 10 orang ya, ataupun 20 orang. 20 orang. Tapi di sini lebih kurang nampak 80 orang. Jadi luar biasa ya, partisipasinya. Dan saya juga ingin mengulangi apa yang Bapak Asyab sebutkan tadi. Kita tidak sabar untuk berjumpa, yang mana kita mahu bertepuk pundak ya, kata dia, bertepuk pundak ya. So, ini adalah tanda kemesraan. Dan saya harapkan selepas kita bertepuk pundak ini, kita mungkin berkongsi atau menjamah makanan pada pinggan yang sama ya. Ya, Bapak Asyad, kita boleh lakukan itu ya. Ini yang saya tunggu Pak Dr. Asaro. Ya, so ingat begitulah apa nama ni, arah ataupun hala tuju kolaborasi kita. Jadi kami amat berbesar hati untuk berkolaborasi dengan HIPKI dan juga dengan IPHI juga kami berbesar hati untuk berkolaborasi. Jadi apa yang ingin saya nyatakan ialah kekuatan Bina Skill itu sendiri daripada segi program-program kami yang mana kebanyakannya bersifat teknikal dan juga non-teknikal. Kami mempunyai ramai ahli-ahli industri dan juga akademik yang merupakan konsultan kami, yang mana mereka merupakan pakar-pakar dalam bidang masing-masing yang mungkin boleh berkongsi pengalaman mereka dengan rakan-rakan di Indonesia. Juga tidak kurang juga yang apa yang kita ada ialah dari segi fasilitasinya. Sebab kalau anda kata program-program teknikal, bukan setakat belajar berkenaan teori, tetapi kami juga mempunyai keupayaan untuk menyediakan fasilitasi yang mana boleh diaplikasikan pengetahuan-pengetahuan tersebut supaya lebih mudah ataupun lebih senang untuk difahami. Saya juga menyambut apa yang dikatakan oleh Bapak Herman Suparno sebentar tadi, yang mana pentingnya job placement itu. Pihak kami juga mempunyai jaringan yang amat luas dengan beberapa industri di Malaysia, yang mana kita juga selalu menjalankan program-program internship, dan juga kita juga dilibatkan oleh industri-industri ini berkenaan dengan menyediakan pekerja-pekerja yang sesuai dengan skillnya kepada industri-industri ini. Jadi apa yang saya ingin lakukan, saya ingin berkongsi sebab sedikit berkenaan dengan apakah itu Bina Skill Academy. Mungkin ini sudah di-share sebelum ni ya dengan Bapak rakan-rakan di HIPKI, tapi mungkin disebabkan oleh Bapak Herman ada di sini, mungkin saya ingat saya ceritakan sekali lagi lah berkenaan dengan Bina Skill Academy itu, apakah profilnya company perniagaan kami, dan juga apakah kolaborasi yang kita boleh atur di antara Malaysia dan juga Indonesia. Okey, boleh nampak ya semua ya? Clear. So, company kami ialah Bina Skill Academy. Ini adalah nama perniagaan kami, yang mana kami ini berpusat di Kuala Lumpur.
Kami juga mempunyai website kami sendiri yang mana pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh lihat berkenaan dengan maklumat-maklumat tertentu berkenaan dengan perniagaan kami. Ini adalah 4 perkara penting yang kita buat. Ya, kita ada short and professional courses, iaitu kursus-kursus jangka pendek. Mungkin apa yang dikatakan oleh Bapa Asyaf tadi, kursus non formal ya, dan juga kursus-kursus profesional juga kita ada. Kita ada membantu syarikat-syarikat tempatan dan juga luar negara untuk certification, maknanya untuk pensijilan. Terdapat banyak jenis pensijilan yang kita bantu dalam bidang makanan, dalam bidang logistik, dalam bidang pembuatan, penghilangan dan sebagainya. Kita juga melakukan perundingan ya. Perundingan iaitu membantu secara khusus dengan perniagaan-perniagaan sama ada kecil, sederhana, besar ataupun multinasional ya, untuk mencapai sesuatu objektif tertentu. Dan juga kita mempunyai keupayaan untuk membantu syarikat-syarikat untuk membina fasiliti. Contohnya membina kilang, membina proses-proses teknikal tertentu. Itu boleh kita lakukan. Berkenaan dengan short dan professional courses, ini adalah bidang-bidang kepakaran kami, yang mana pihak kami mempunyai pakar dan juga mempunyai fasilitas yang membolehkan kami melakukan program berkenaan dengan disiplin-disiplin ini, seperti food science and technology, sistem jaminan kualiti, automotive, electrical, industrial maintenance, automation, sehinggalah program-program yang bersifat Islamik dan juga halal. Ini ada lakukan. Berkenaan dengan pensijilan pula, kami juga melakukan banyak perkara ya, seperti pensijilan halal, pensijilan GMP, HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, ISO dan sebagainya. Proses konsultasi kami melibatkan teknologi consultation, melibatkan business consultation, proses consultation dan juga education consultation. Jadi contoh-contohnya seperti di bawah ini ya. Contohnya kita ada kepakaran untuk menjalankan perundingan vaksin. Contohnya kita ada pharmaceutical halal, kita ada production, automation dan sebagainya. Ini adalah sebab sedikit berkenaan perniagaan kami. Executive Chairman ialah Profesor Datuk Dr. Azmi Mohamad Noor. Saya merupakan pengarah urusan dan juga ada beberapa lagi anggota-anggota daripada kami. Dan kita ada banyak konsultan-konsultan kita ya, lebih kurang dalam 100 lebih ya. Kita punya konsultan-konsultan yang ada di bawah Bina Skill ini. Dan ini adalah principal consultant, maknanya konsultan utama yang ada di Bina Skill Academy. Dan juga terdapat lagi lebih kurang dalam 100 lebih konsultan yang ada. Executive Chairman ialah Datuk Dr. Muhammad Azmi Mohamad Noor. Serba sedikit berkenaan dengan Profesor Datuk Dr. Azmi Mohamad Noor. Beliau merupakan dulu profesor ya, dan juga dekan di University Sains Malaysia. University Sains Malaysia ini terletaknya di Pulau Pinang. Dan juga merupakan Deputy President University Kuala Lumpur. Deputy President tu maksudnya orang yang nombor 2 ya dalam University Kuala Lumpur. Dan seterusnya dilantik sebagai Profesor Emeritus di University Kuala Lumpur. Dan juga ada visiting professorship di kebanyakan universiti. Saya juga pernah berkhidmat dengan universiti dan juga beberapa perniagaan yang ada di Malaysia. Ini adalah klien-klien kita dan juga kolaborator-kolaborator kita yang terdapat di Malaysia dan juga di luar negara. Ini adalah sedikit berkenaan dengan kursus-kursus yang kita tawarkan. Dalam food science and technology, kita ada banyak kursus ya. Business management and entrepreneurship pun, kita ada pelbagai program-program yang boleh kita
jalankan bersama dengan pihak Indonesia. Safety and health pun kita ada juga beberapa program. Tourism and hospitality pun kita ada. Quality assurance system, education and language juga merupakan salah satu kepakaran yang boleh kita adakan. Environmental management, automotive components merupakan salah satu bidang kepakaran yang merupakan core bagi kita. Kita ada lebih kurang beratus ya program-program otomotif. Lebih kurang saya ingat ada 150 program otomotif. Dan juga quality engineering, logistik, halal Islamic program juga kita ada. Chemical, bioengineering, electrical, product design engineering dan sebagainya. Ini business consulting pun kita boleh buat perundingan perniagaan yang meliputi pelbagai bidang dan juga proses consulting. Contohnya ini untuk mendapatkan persijilan halal, persijilan GMP, persijilan HACCP dan sebagainya. Dan juga kita adakan juga education consulting untuk membantu universitas dan juga college untuk mengembangkan lagi daya saing mereka. Dan juga teknologi consultation. Teknologi ini banyak ya, kita ada banyak kepakaran dalam pelbagai bidang teknologi tertentu. Jadi itu sebab sedikit berkenaan dengan Bina Skill Academy. Dan saya juga ingin kongsikan satu saja lagi berkenaan dengan apakah lanjutan daripada perbincangan kita sebelum ini dan apakah cadangan-cadangan kami untuk tindakan-tindakan yang seterusnya. Jadi kita ada beberapa proposal yang mungkin Bapak Asep dan juga Bapak Erman boleh pertimbangkan. Yang pertama sekali dalam bidang engineering. Jadi dalam bidang engineering ini apa yang kita cadangkan ialah short courses di Malaysia. Mungkin beberapa perniagaan ataupun institusi di Indonesia boleh datang ke Malaysia untuk menjalankan short courses. Short courses ni dalam masa mungkin 1 minggu ataupun 2 minggu. Yang kita ada beberapa teknologi yang mungkin kita boleh mulakan dahulu. Contohnya mechatronic, autotronic, hybrid teknologi, artificial intelligence dan smart manufacturing. Ini saya ingat mungkin datangnya daripada salah seorang daripada anggota HIPKI sebelum ini yang bertanya berkenaan dengan program-program engineering. So ini adalah proposal kami, ya, short courses di Malaysia. Untuk tourism dan hospitality ada juga rakan-rakan di HIPKI yang inginkan program-program sebegini. Jadi apa yang kita boleh anjurkan dan cadangkan ialah satu training dan juga internship program. Yang mana kita ada cadangkan program 1 bulan untuk belajar English dan juga 1 bulan untuk belajar soft skill dan kita boleh aturkan untuk 6 bulan internship di Malaysia. Ya, di hotel-hotel dan sebagainya kita ada banyak rakan-rakan kita yang kita boleh engagekan. Dalam bidang logistik mungkin kita boleh anjurkan ataupun cadangkan satu professional certificate program dengan Bina Skill dengan rakan-rakan di Indonesia, mungkin boleh datang untuk mendapatkan professional certificate dan juga offshore program. Offshore program ni adalah satu program yang mana kita mungkin berkolaborasi dengan training providers ataupun lembaga pelatihan di Indonesia yang mana program-programnya dari Malaysia tetapi delivery-nya di Indonesia. Kita boleh lakukan itu. Ya. Healthcare pun sama juga, kita boleh buat satu program offshore yang mana kita programnya di Malaysia tetapi delivery-nya di Indonesia dan juga short courses. Ini adalah peluang-peluang yang mungkin saya boleh cadangkan
seperti mana yang Bapak Asep katakan tadi, di Indonesia mungkin kita boleh cadangkan short courses untuk orang-orang Malaysia, yang mana terdapat banyak tenaga pelatihan di Indonesia, yang mana kita boleh bantu ya untuk mendapatkan market di Malaysia juga. Kita boleh lakukan itu. Dan juga offshore programs, yang mana kita boleh minta lembaga pelatihan di Indonesia untuk menjalankan program-program daripada Malaysia. Di Malaysia juga rakan-rakan di Indonesia boleh datang ke Malaysia untuk short courses dan juga untuk internship program. Jadi itu saja bagi saya. Mungkin selepas ini ada pertanyaan, saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Kang Asep, Dr. Alvaro sudah tak sabar bukan hanya menepuk bahu, tapi bagaimana menepuk training dan short courses kita supaya cepat berlaku. Jadi jangan terlalu banyak meeting lagi selepas ini, tapi bagaimana execution, kata Dr. Herman. Kang Asep, kalau ada pertanyaan dari teman, tapi kalau tidak, saya serahkan Kang Asep sebagai moderator untuk Dr. Herman akan menyampaikan sharing session beliau. Sekarang Kang Asep sebagai co-moderators, silahkan Kang Asep atur dengan kawan-kawan HIPKI, dan kemudian Dr. Herman akan memberi sharing session. Kang Asep sebagai guide of discussion-nya. Silakan Kang Asep. Terima kasih Pak Profesor Tengku. Teman-teman yang berbahagia di seluruh Indonesia, sebelum kita masuk ke diskusi, marilah kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh pembina kita, Bapak Dr. Herman Suparno, yang sekaligus beliau adalah Ketua Umum IFHI dan juga beliau adalah Presiden University. Kami persilakan. Kang Asep, Dr. Herman, saya ingin menginformasikan juga, ketika almarhum Profesor Dr. Samsudin Mahmud sebagai salah seorang advisor di Presiden University, saya pembina mahasiswa Aceh di Presiden University, Pak. Ada 100 orang lebih. Itu ketika Pak Hermaya jadi rektor, jadi beliau meminta setiap gubernur mengirim mahasiswa dengan beasiswa daerah. Kebenaran saya ketua bidang pendidikan dan SDM masyarakat Aceh, Jabodetabek dan Banten bersama dengan Bang Mustafa Abu Bakar, Menteri BUMN sebelumnya, dan Bang Sofyan Jalil. Jadi kita dengan Presiden masih satu keluarga, Pak, karena ada anak saya satu orang yang jadi researcher di Presiden University. Dia alumni Malaysia dan Waseda Tokyo, sekarang setahun di sana. Monggo Dr. Herman Suparno sebagaimana telah dijadwalkan dan dipersilakan oleh Kang Asep. Monggo, Pak. Monggo. Ya. Terima kasih, Profesor. Ya. Saya appreciate ini apanya. Bendera merah putih. Mestinya harus dicecer dua, merah putih sama Malaysia. Ada di belakang saya itu, Pak. Tuh. Merdeka. Bendera Malaysia di belakang saya sudah diletak. Oh iya betul. Saya sangat appreciate dan tertarik paparan dari Pak Dr. Alvaro. Ya. Itu nanti saya mohon di share profilnya, karena nanti akan kita bahas selanjutnya adalah sinkronisasi daripada strategi kurikulum kita, supaya betul-betul menyatu kurikulum itu. Malaysia butuh apa, Indonesia butuh apa, itu baru bisa masuk kepada action plan dan the real action. Izin saya mau sedikit memperkenalkan Akademi Komunitas Presiden. Kalau BSA ini tadi kan Bina Skill Academy. Kalau ini adalah Presiden Community College. Ya. Ini mau ditayangkan oleh Ibu Puji Astuti. Dia adalah
Wakil Direktur Akademi Komunitas Presiden, Presiden Community College. Silakan Bu. Kang Indah kasih co-host kepada Ibu Ya, Puji. Mbak Puji. Iya, Pak. Ya, tolong ditayangkan, minta tempat untuk tayangan screen-nya. Baik, mohon izin untuk diaksesnya, Bapak. Ya, sudah diberi co-host Mbak Puji, silakan. Siap-siap, terima kasih. Dr. Alvaro, Presiden University itu letaknya di Cikarang. Cikarang itu you nak pergi Bandung kena lewat dia. Cikarang. Lewat Lebuh Raya. Oke. Di mana ya terasa? Sudah jelas ini. Screen-nya sudah sangat terang. Sebentar Pak, mohon maaf. Jadi Dr. Alvaro, kalau dari Jakarta you nak pergi Bandung melalui daripada Bekasi City, Cikarang City, baru lu boleh terus ke Bandung. Purwakarta dulu tadi ada Kiai Haji Bunyamin. Nah, jadi dia satu bandar yang berketerusan. Nah. Pokoknya gini, Prof. Dr. Alvaro kalau mau site visit dan tourism sekalian gitu, nanti biar diantar oleh anak-anak AKP. Iya. Nah, dari Jakarta kita jemput, langsung masuk ke Bekasi City, Cikarang City, Purwakarta City, terus dan kemudian, terus nanti sampai ke Siti Nurhaliza Pak sekalian. Iya. Ke Garut. Ke Garut. Nah, langsung ke Garut tempatnya Pak Kiai Holil itu. Iya. Gimana Puji? Ada gangguan? Izin untuk Ya, boleh Mbak, silakan. Nah, Presiden University Academy College sudah tampak di layar. Berarti screen-nya oke. Tinggal bagaimana. Iya, itu dia. BKTBK melalui Yayasan Pendidikan Universitas Presiden untuk memberikan kontribusi nyata secara luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Saya ingin sampaikan di sini bahwa saya dulu juga sekolah di AKP. Ini di Akademi Tekstil Darmono. Ya, Wonder. Tapi waktu saya lulus, gaji saya 3 kali universitas, ITB. Jadi Anda yang dididik di AKP ini sangat beruntung. Saya ucapkan selamat datang di Cikarang, di kampus Akademi Komunitas Presiden. Akademi Komunitas Presiden sebagai perguruan tinggi yang berbasis komunitas hadir dengan paradigma baru sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Akademi Komunitas Presiden memiliki strategi kurikulum sesuai dengan kebutuhan atau link and match dan sistem pembelajaran dengan penekanan pada keahlian terapan dan pendidikan karakter serta kebangsaan. Akademi Komunitas Presiden adalah bentuk kontribusi nyata Jababeka dan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden kepada negara untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 5 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Memiliki misi untuk membantu pemerintah mewujudkan tujuan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Akademi Komunitas Presiden berupaya untuk melaksanakan sistem pendidikan yang merata dan berkeadilan dengan sistem paradigma baru, Education, Certification and Placement, atau yang biasa disebut program 3-in-1, dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia periode 2005-2009, Dr. Insinyur Erman Suparno, MBA MSI. Akademi Komunitas Presiden kini telah menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, baik lokal maupun internasional, guna mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Berlokasi di kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Akademi Komunitas Presiden dikelilingi oleh lebih dari 1.600 perusahaan multinasional dari 30 negara yang menjadi prospek penempatan bagi para mahasiswa Akademi Komunitas Presiden. Akademi Komunitas Presiden memiliki berbagai jurusan serta lembaga pelatihan kerja seperti administrasi perkantoran, teknik mesin perkakas, caregiver, home care, bahasa asing, multimedia dan informasi teknologi, manajemen produksi dan operasi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, manajemen konstruksi, serta pertanian atau agro. Bertujuan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, Akademi Komunitas Presiden berupaya untuk menghasilkan lulusan berkarakter, tanggap, tangguh, terampil, dan berdaya saing, sehingga dapat langsung bekerja baik di kawasan industri di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Akademi Komunitas Presiden merupakan solusi pendidikan vokasi masa kini, tempat mencetak sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Wow, tepuk tangan, videonya bagus sekali. Ini ada gangguan sedikit, tapi nanti kita sempurnakan. Bagus, bagus, sudah bagus. Bapak Profesor Tengku, Profesor Azmi, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir. Itu tadi sekedar informasi, tapi intinya begini. Intinya bahwa pendidikan vokasional atau skill itu sekali lagi adalah media untuk anak-anak didik ini menjadi entrepreneur. Jadi tidak hanya theoretical, teori penting, tapi yang penting adalah skill-nya. Yang penting adalah profesionalismenya. Dan sekaligus mereka itu bisa langsung bekerja. Ada tugas tentu dari kami, bersyukur nanti kolaborasi dengan BSA atau Bina Skill Akademik dan HIPKI untuk bagaimana yang penting adalah sekaligus membuat job creation. Itu yang paling penting. Jadi nanti kita detailkan dalam kolaborasi ini. Karena menurut pandangan saya bahwa pendidikan yang berkualitas atau quality of education adalah pemerataan dan keadilan. Itu kalau bagi saya. Dan yang penting outputnya ini link and match dengan kebutuhan. Jadi manpower skill analysis. Nah ini penting ini Pak Dr. Syafaro ini. Nah, ini nanti kita sama-sama buat sehingga kita bisa membuat prospek yang 3-in-1 tadi. Jadi tidak hanya mendidik, tidak hanya training, tapi juga bagaimana kita membuat kolaborasi daripada job creation untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, job creation itu tentu di Malaysia juga perlu, membuka lapangan pekerjaan di Indonesia juga perlu. Itu dari makna daripada kita bersama-sama MOU ini. Yang terakhir, saya mengharapkan khususnya Pak Dr. Asep ini sebagai Ketua Umum HIPKI, yang penting untuk segera dibuat action plan, so the real action. Yes. Karena kita ini sudah ditunggu oleh mereka-mereka. Yep. Terakhir, Prof. Tengku, saya ada pemikiran begini. Tenaga kerja
yang ada tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, itu bisa juga kita tingkatkan yang namanya upskill. Yes. Upskill. Jadi itu untuk bisa membantu kepentingan pembangunan negara Malaysia. Harus kita upskill. Jadi bukan hanya skill saja, tapi adalah bukan hanya new skill, tapi harus ada konsep upskill. Misalnya begini, di bidang konstruksi, itu mereka bekalnya di sekolah hanya masalah teori konstruksi, tapi bagaimana manajemen pelaksanaan konstruksi, manajemen keselamatan kerja dan kesehatan di bidang konstruksi dan lain sebagainya. Prof. Tengku, Prof. Azmi, dan teman-teman sekalian, saudara-saudara saya dari Malaysia, Ikatan Persaudaraan Haji sekarang membuat program yang namanya adalah Food Estate, lumbung pangan nasional. Food Estate. Food Estate. Baik Malaysia, negara Malaysia maupun negara Republik Indonesia maupun negara seluruh di dunia, ketahanan pangan itu adalah supporting ketahanan negara. Benar ya, Prof? Benar sekali. Bagaimana kalau rakyatnya lapar suruh gizi bela kurang. negara? Nah, ini program ini baru saya rintis dan baru kita laksanakan. Sehingga kalau nanti dari Malaysia berkenan kolaborasi, itu sangat bagus. Itu adalah bagian daripada job creation. Jadi Food Estate Ikatan Persaudaraan Haji itu sudah beribu-ribu hektar lahannya untuk ditanami pangan produktif untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai kepentingan pokok manusia. Ini saya rasa itu sebagai pengenalan tadi dan sekaligus ilustrasi ke depannya. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Sami-sami, Prof. Bapak Ibu sekalian, silakan. Saya ingin teman-teman kalau yang bertanya nanti kita akomodir. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Alvaro itu adalah hasil diskusi kami selama 2 pertemuan, yang dimana ada gagasan Pak Bambang, Pak Rizky, Pak Zaki, Pak Apip, Pak Heri, dan teman-teman yang lain. Ya. Nah, sama Pak Tengku dan teman-teman yang lain. Saya mohon minta barang 2 menit aja. Teman-teman yang memberikan sumbangsi, apa sih Malaysia dan Indonesia terjadi kolaborasi yang bagus itu, bagaimana aplikasinya, teman-teman menunggu nih untuk follow up-nya. Jadi sebelum teman-teman saya minta yang pertama Pak Bambang dulu 2 menit ya, terus Pak Apip, Pak Zaki, Pak Rizky, terus Pak Heri. Silakan Pak Bambang. 2 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yogyakarta. Juga selain pengurus DPP, pengelola LKP yang berbasis perhotelan untuk memenuhi tenaga kerja di perhotelan dan kapal pesiar. Tentunya kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, khususnya HIPKI, dengan Bina Skill Academy Malaysia, ini tidak hanya sebatas di portofolio saja atau di MOU saja. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Suparno dan Bapak Alvaro, tentu kita juga segera untuk menindaklanjuti. Yang pertama yang jelas, yang jauh lebih bagus lagi kalau kita sempat berkunjung ke Malaysia sesuai dengan program semula. Dan tentunya kita mengharapkan apa yang telah kita sepakati tentunya ditindaklanjuti dalam bentuk eksekusi atau action, sehingga teman-teman juga di daerah-daerah di Indonesia dapat segera
memanfaatkan apa yang setelah kita kerjasamakan, karena tentunya mereka betul tadi yang disampaikan menunggu dan tentunya menunggu apa yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kerjasama ini dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, gagasan-gagasan Pak Bambang itu sudah diakomodir dan masuk dalam program Pak Dr. Alvaro, yaitu Bina Skill Academy, yaitu masalah tenaga kerja, perhotelan, hospitality, dan mereka juga banyak memberikan program-program yang sudah diakomodir. Insya Allah nanti bukan hanya Pak Bambang, di sini seluruh Indonesia banyak yang melakukan usaha seperti Pak Bambang, dan ini adalah bisa memperbanyak menyerap tenaga kerja kita. Salah satunya adalah Genting Highland yang banyak sekali menerima atau tempat untuk produk-produk Pak Bambang dan teman-teman yang lain. Silakan Pak Apip. Pak Apip, Wakil Ketua Umum 3. Waketum. Sebentar Kang, posisi sedang peralihan. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Zaki. Mana Pak Zaki, Waketum 4. Wakil Ketua Umum 4, Pak Zaki. Halo. Ini bukan Zaki Bukalapak ya. Nah, Pak Ayub Zaki ini adalah pengusaha yang sudah diakomodir juga oleh Pak Dr. Alvaro, yaitu mengenai masalah tempe, pabrik tempe, dan akupuntur terapis. Pangan. Dan kalau Pak Apip ini tata rias dan macam-macam lah nanti. Kalau belum siap Pak Apip, Pak Zaki, saya serahkan ke Pak Rizky Mahendra. Mana Pak Rizky Mahendra? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Ketum, Prof. Riza, Prof. Kalimantan ya? Kalimantan Tengah, Prof. Kalimantan ya. Tengah. Baik, ya singkat saja dari saya. Insya Allah dengan adanya MOU ini, kebetulan kita di bidang TI begitu ya, teknologi informasi, pastinya kita banyak belajar dari teman-teman Malaysia, baik itu terutama yang short course-nya begitu. Karena kalau kita sudah bicara IT, sesungguhnya kita nggak bicara hanya Indonesia, kita bicaranya seminimalnya ASEAN begitu ya. Teman-teman Singapura, Brunei, Filipina, dan segala macam. Jadi kalau kita bisa banyak belajar atau minimal kita bisa mengetahui standar apa yang ada di Malaysia dan Malaysia tahu standar kita bisa join. Karena sepengetahuan saya sekaligus informasi Dr. Alvaro, Prof. Alvaro, Indonesia itu untuk yang standar untuk standar kerjanya itu kebanyakan memang mereverse ke TI-nya Australia. Nah, jadi kalau misalnya ini bisa digaungkan bersama, kita bisa belajar banyak supaya kualifikasi lulusan di Indonesia memang levelnya sudah ASEAN plus Australia begitu. Demikian tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky Mahendra. Pak Heriansah, Sekjen DPP HIPKI, silakan. Kalimantan juga itu kayaknya. Kalimantan ini selatan. Nanti setelah Pak Heri bisa ke Kiai Haji Holil Aksan Umar Zen, Wakil Ketua Umum IFI. West Java. West Java. Silakan Pak Heri, mana? Kalimantan Selatan, bagian selatan. Tadi bagian tengah. Wah, Kalimantan luar nih. Mungkin ini isinya. Saya serahkan dulu ke Pak Kiai Haji Holil, Wakil Ketua Umum IFI. Sejak awal sudah datang, sangat bersemangat. Mana Kiai Holil? Semangat. Dirgahayu Malaysia. Dirgahayu Merdeka. Silakan Kiai Holil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Ketum DPP HIPKI, dan semua para pakar ahli yang luar biasa. Semoga dimuliakan Allah. Amin. Prof. Azmi yang saya dengar itu luar biasa, dan yang dimuliakan Baginda Presiden Haji Indonesia Dr. Haji Herman Suparno. Mohon doanya dari semuanya, semoga beliau sehat selalu. Amin. Dan terkhusus buat guru kita Buya Abun Bunyamin,
Amin. Al-Mukarram. Mudah-mudahan panjang yuswa, sehat, berkah. Al-Mukarram. Amin. Saya tidak usah membahas atau mengupas dengan tadi yang sudah diuraikan, tapi cukup lugas, jelas, ya kan? Tetapi yang memang akan saya, supaya tidak banyak waktu, bahwa udah saatnya lah kita memulai apa yang mau kita buat. Karena tidak penting kita menunggu kapan siap kita berbuat, tapi bagaimana kita memulai. Dan apresiasi sekali untuk kerjasama antara 3 lembaga penting di Malaysia dan Indonesia, Bina Akademik, ya, IPHI, dan HIPKI. Ini sangat strategis. Kita mendekatkan persaudaraan dan memberikan harapan besar buat kedua bangsa. Ya. Jadi kalau saya usulkan agar komunikasi berlanjut dan aksi secepatnya, saya mengharapkan adanya segerakan adanya sekretariat bersama Indonesia Malaysia, kan gitu ya, baik ada di Malaysia, baik berkanjeng ke sekretariat yang ada di Indonesia, karena kita sama-sama punya pasar, sama-sama punya potensi dan lebih sinergi, kan gitu. Mudah-mudahan nanti apakah dalam bentuk konsorsium Indonesia-Malaysia nanti perluas dengan negara lain, sehingga kerjasama yang non formal ini, yang non government ini, ya kan, ini bisa benar-benar langkah-langkah untuk aksinya dan segala macamnya lebih mudah, ya kan, dan lebih cepat, kan gitu. Kalau dari sisi tahapan aksi dan segala macam kita udah kebayang lah kalau ini jalan betapa hebatnya. Ini yang ditunggu. Tetapi dari sisi tertib dari kerjasama ini yang paling penting, diantaranya ada kebersamaan, yang adanya kesepakatan bersama yang berupa konsorsium Indonesia-Malaysia, kita bergerak di berbagai hal, termasuk di dalamnya pendidikan, usaha, dan sebagainya, maksudnya yang berguna bagi kedua bangsa ini. Dan bisa diperluas dengan negara-negara yang bangsa-bangsa yang lain. Karena kita maunya bagaimana kita ini menjadi amal soleh secara individual dan amal soleh secara sosial, ada manfaat untuk umat dan masyarakat. Amin, amin. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga kerjasama ini berkah, amin, gitu kan, dan menghasilkan berbuah amal soleh dan buat kemanfaatan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Haji Holil, Wakil Ketua Umum IPHI, dan beliau sudah melaksanakan program Food Estate. Ya, kita beberapa kali rapat dengan beliau. Kebetulan saya dipercaya juga oleh Pak Herman Suparno, Profesor Tengku. Saya jadi sekretaris organisasi di IPHI ini. Oh, ya. Saya anggotanya karena sudah haji amanah dari Pak Kiai Holil. Iya. Saya minta selanjutnya ke Sekjen DPP HIPKI, silakan. Kang Heri sudah siap tadi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Ketua Umum HIPKI beserta jajaran kita di sini. Yang terhormat Pak Profesor Reja beserta jajarannya. Ya. Kemudian yang terhormat pihak Malaysia yang sangat luar biasa pada hari ini mengapresiasi kami dari pihak HIPKI, dari Kesekjenan HIPKI sangat menyambut baik dari kesediaan Malaysia bekerja sama dengan HIPKI dan teman-teman LKP di seluruh Indonesia sangat menunggu MOU ini bisa terlaksana dengan baik. Kita sampaikan bahwa kami sudah melaporkan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan pihak Malaysia ini yang 3 kegiatan kemarin kepada pihak Menteri Pendidikan melalui staf menteri beliau kemarin, dan kita sampaikan hasil-hasil pertemuan terakhir yang mau akan dilaksanakannya MOU pada hari ini. Dan kemarin malam kami sudah juga melaporkan bahwa hari ini kegiatan
Mudah-mudahan beliau nanti bisa menjenguk sebentar kalau memang bisa keluar dari rapat dari menteri. Nah, beliau sangat menyambut baik bahwa hal ini sangat luar biasa digagas oleh HIPKI, yang terutama ketum kita Pak Asep. Beliau kemarin buru-buru ingin kita press release Pak Tengku sebelum pelaksanaan. Cuman Pak Ketum masih ini, kata beliau, kita nunggu setelah pelaksanaan, begitu Pak Profesor dan teman-teman pihak Malaysia. Jadi kita disambut baik oleh Kementerian Pendidikan karena kita di bawah Direktorat Dirjen Vokasi dan Direktorat Kursus, bahwa inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu LKP di seluruh Indonesia untuk meningkatkan SDM-nya, tidak terkungkung di dalam pola pikir yang ada di Indonesia saja. Ya, terutama kita juga dituntut yang pertama tadi yang disampaikan di dalam MOU bahwa adanya sertifikasi internasional. Jika nanti LKP khususnya di bawah HIPKI sudah mendapatkan sertifikat internasional, nah berarti kan LKP kita itu di bawah Kementerian Pendidikan sudah berstandar internasional sifatnya begitu. Harapan mereka dari pihak Kementerian Pendidikan, sertifikasi utama tadi dari internasional, kemudian juga mereka sangat menyambut baik tentang adanya MOU pemagangan, dan mudah-mudahan nanti harapan kita sesuai dengan presentasi sebelumnya, kita bisa menyalurkan tenaga kerja kita yang profesional, yang SDM-nya, yang standarnya diakui oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Jadi tenaga kerja kita bisa diterima sesuai dengan skill yang mereka pelajari yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan sertifikasinya dikeluarkan oleh pihak Malaysia. Ini yang bisa kami laporkan bahwa kami kebetulan ditugaskan oleh Kang Asep sebagai PIC atau penghubung dengan pihak Kementerian Pendidikan. Begitu kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, masanya sudah cukup untuk kawan-kawan mewakili lah. Kalau semuanya mungkin masanya tak cukup. Saya satu lagi ini perempuan yang belum. Ibu Dr. Dewi. Ibu Dr. Dewi mana? Ibu Dr. Dewi Anggraini. Halo. Ada di layar kah? Ada tadi. Ibu Dr. Dewi. Masih mute kah? Masih mute. Perlu dibantu unmute oleh dirinya. Kalau tidak, terakhir berarti Pak Apip, silakan Pak Apip mana? Ya. Jadi menindaklanjuti program yang sudah dibicarakan dengan Pak Dr. Alvaro. Pak Apip. Masih on the way kah? Ada lampu jalanan atau bagaimana? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Pak Tengku. Baik. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun ini bisa segera terrealisasi. Teman-teman sekalian, begitu banyak yang dibicarakan oleh kami dengan Pak Dr. Alvaro tentang program-program kita. Ya. Saya berharap Pak Dr. Alvaro itu presentasi kita, kesepakatan kita yang dipresentasikan oleh Pak Dr. Alvaro bisa di-share ke kami. Karena kami akan membuat tulisan yang akan di-expose melalui media di seluruh Indonesia. Sehingga teman-teman seluruh Indonesia bisa menyaksikan dan bisa segera menunggu merealisasikan program kita. Demikian. Terima kasih Pak Teguh. Silakan. Terima kasih Kang Asep, Dr. Herman dan kawan-kawan semua. Di dalam Zoom ini ada juga dari Mandala International Education tuh jurnalis faktaintegritas.com, dari yang residensial kan bisa dibacakan nanti di media, mungkin sore ini pun sudah dimuat. Jadi saya akan kawasannya ada menyampaikan apa hasil ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengundang Prof. Azmi nanti sebagai closing remark. Kang Asep, Dr. Herman, saya sangat tertarik tadi tentang upskill. Kebenaran saya pernah membantu tenaga kerja Indonesia di Hong Kong 2 tahun untuk melakukan upskill itu, Pak. Jadi kita tahu di Hong Kong kita punya 130.000
tenaga kerja wanita. Bapak Menteri Tenaga Kerja tentu lebih hafal lagi. Kalau 1.300-nya udah banyak, Pak. Ini 13.000 lebih banyak. Ini 130.000. Wah, semuanya berkumpul di Victoria Park dan di macam-macam. Oke. Dan perlu kita ketahui kenapa hari ini kita tanda tangan MOU. Ini sebenarnya Dr. Erman, kita sudah sepakat dalam rangka memanfaatkan atau mendayagunakan the spirit of Independence Day. Indonesia, Malaysia. Jadi kami sudah membahas ini dari 17 Agustus sampai 31. Jangan lewat 31 kita harus sign MOU. Makanya hari ini dipilih tanggal ini, Pak. Jadi bukan tanpa maksud tanggal ini dipilih. Oleh karena itu di akhir acara ini kita akan dengar sebuah video yang sangat menghibur kita. Nanti Kang Indah akan share tadi, tentu Profesor Emeritus Dato' Azmi mempunyai satu insight yang barangkali bisa kita dengar. Dr. Erman, Dr. Azmi ini, Profesor Azmi, beliau S1, S2, S3-nya justru di luar Malaysia semua, di luar negeri semua. Jadi beliau ini dinobatkan sebagai tokoh pendidikan MARA, Majelis Amanah Rakyat. Itu artinya pengakuan seluruh Malaysia Bumi Putra terhadap beliau, loyalitas dan keahliannya. Dan beliau sekarang pada masa umur ini kan secara akademis pensiun, tetapi beliau diangkat jadi Profesor Emeritus. Bapak tahu tentu profesor seumur hidup ini, jadi yang diakui oleh kampusnya. Dan berita baiknya Pak, saya bersama beliau datang ke rumah Pak SBY 2018. Kebenaran saya diminta oleh Rektor Universitas Kuala Lumpur bagaimana menghadirkan Pak SBY pada wisuda mereka di bulan Oktober 2018 untuk mendapatkan Dr. Honoris Causa. Jadi saya kalau tahu dulu punya hubungan dengan Dr. Erman, tentu lewat Dr. Erman aja. Tapi saya muter-muter 2 bulan Pak, baru dapat ring 1 Pak SBY dan diterima di rumahnya di Grand Kuningan. Saya mengajak Prof. Azmi dan Wakil Rektor yang satu lagi, Pak Syahruni namanya, dan Prof. Azmi sudah bertemu Pak SBY, dan beliau Pak SBY pun sudah datang pada wisuda Universitas Kuala Lumpur di Putrajaya Convention Center Pak, dekat kantor Perdana Menteri sana. Dan Pak SBY menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Kuala Lumpur karena pada masa itu Pak SBY pun ingin ketemu Tun Mahathir yang jadi Perdana Menteri kedua kalinya. Jadi macam ada gayung bersambut begitu. Kita dengar Profesor Emeritus Dato' Azmi Muhammad Nur, mungkin ada closing remark sebelum kita mengakhiri dengan sebuah video yang menghibur. Silakan Prof. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan MOU antara IPKI dan pihak Bina Skill Academy dari Malaysia. Ini adalah suatu momen yang begitu bermakna bagi kedua belah pihak karena kita membuka satu arena baru dalam educational collaboration yang sebenarnya Bina Skill ini visinya ialah untuk upskilling and reskilling. Ya. Jadi itu adalah visi utama ini Bina Skill. Kami percaya bahawa upskilling, reskilling ini adalah suatu keperluan untuk membangunkan sesuatu industri ataupun yang berkaitan. Dan saya amat tertarik sekali dengan presentasi daripada Pak Erman tadi. Terkait dengan program-program yang dilaksanakan di Presiden University Community College. Sebenarnya ini ialah selaras dengan apa yang dilakukan di Malaysia. Di Malaysia kita berpegang pada prinsip democratization of education, bermaksud setiap insan itu mempunyai akses kepada
pendidikan. Dan kita juga memiliki hala 7 Education for Employment, E4E, right? Dan ini adalah satu pendekatan untuk memenuhi visi Education for Employment. Kita harus bergerak menghasilkan graduan yang akan menjadi employer rather than employee. Right, dengan itu di Malaysia ditekankan kepada program dikenali sebagai TVET, TEVET, ya, Technical Education and Vocational Training, di mana ia menekankan kepada pembangunan skill and competency untuk menyesuaikan dengan tuntutan daripada industri. Dan di Malaysia juga UniKL, Universiti Kuala Lumpur merupakan the only university or the pioneer university yang mendukung pendidikan TVET ini, mana kurikulumnya berlandaskan kepada learning by doing, di mana kita lebih menekankan pada aspek praktikalnya. Kurikulumnya embedded with at least 60% practical dan selebihnya theory, dan juga di dalam kurikulum juga telah di-embedded dengan program-program certification. Artinya kita graduan yang akan berijazah sudah lengkap dengan professional certification. Begitu saja mendapat S1, dia juga sudah ada international certification di situ. Jadi ini saya rasa memang adalah persamaan dengan apa yang dilakukan di Indonesia dan juga Malaysia. Tentu sekali kita mungkin perlukan suatu sesi yang khusus untuk kita lihat, kita berbincang, diskusi bagaimana kita dapat kembangkan bersama. Dan saya tadi tertarik dengan I'm a food technologist, right? So saya amat tertarik sekali dengan food estate, right? Itu juga terkait dengan bidang saya tentang food security, ya. Food security is about availability and accessibility of food. Jadi kalau manusia itu tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi akan berantakan, ya. Jadi food security merupakan agenda di peringkat international, ya. Jadi terutamanya negara-negara di bawah OIC, mereka amat meletakkan food security sebagai satu agenda yang terpenting, ya. InsyaAllah kita dapat berbicara langsung. Akhir sekali, saya amat mengharapkan kita dapat merealisasikan apa yang kita rencanakan dengan secepat mungkin, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini, dan kepada Pak Irwan yang meluangkan masa untuk bersama-sama kita, Pak Asep dan jajarannya, Pak Kiai, dan juga teman lama saya, Pak Reza, yang saya kenali lebih daripada 10 tahun, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Amin. Baik, makasih Prof. Dr. Herman, Prof. Azmi ini ahli food security. Beliau background-nya memang dalam agri, jadi Bapak satu saat kita buat forum khusus untuk dengan komunitas Akademi Komunitas Presiden untuk bicara tentang food security dan food industry, dan itu kita undang khusus dalam Zoom atau nanti setelah COVID, dan beliau ini memang ditugaskan oleh Dewan Halal Malaysia untuk membantu negara-negara bekas Uni Soviet yang Islam, karena mereka mau ekspor, nggak ada MUI-nya yang mencop produk mereka. Jadi yang dipakai halal Malaysia, Pak, copnya. Jadi Prof. Azmi ini sebagai konsultannya. Silakan, Bang. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Herman ada mau say hello Pak Azmi biar lebih dekat, silakan. Iya. Yang saya hormati Prof. Azmi,
Prof. Tengku, Pak Asep, dan tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas yang hadir pada saat ini yang dirahmatin oleh Allah SWT. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan menyambut baik kerjasama ini. Dan saya apresiasi penghargaan yang tulus kepada bapak-bapak yang punya ide untuk kerjasama ini. Amin. Tapi yang paling penting adalah bagaimana implementasinya. Yes, Yang right. penting. Dan kembali, Pak Prof. Tengku, Ayo. Pak Dr. Alvaro, itu yang penting adalah mari kita buat program yang namanya upskilling. Jadi bukan hanya skill, tapi upskilling. Upskilling dan reskill. Nah itu kalau kita combine di ASEAN, baik termasuk Malaysia, kemudian Hong Kong, dan lain sebagainya, itu tenaga kerja kita buat tenaga kerja profesional. Ya. Jadi misalnya tenaga kerja dari Indonesia itu adalah tenaga kerja profesional Indonesia, tenaga kerja profesional Malaysia. Itu harapan saya. Amin. Dan saya menyambut baik dengan Prof. Hasmi bahwa food security itu sangat penting bagi negara kita dan dunia. Karena after pandemi itu yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Yes. Yaitu bahannya, the raw material itu ada di ASEAN. Yep. Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Kita kuasai itu. Yes. Nah, saya rasa itu di program food security atau kalau istilah saya adalah food estate, ya gitu. Yep. Tapi sama saja itu substansinya. Sekali lagi terima kasih. Monggo. Memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan diberi kelancaran dan barokah semuanya. Amin. Saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Indah, sebelum video mungkin ada last dari Dr. Haidir, mungkin sebelum Kang Asep nanti. Cik Haidir, are you will to share something last but not least? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Bapak-bapak ini izin live, ada undangan juga dari gubernur ini. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan, Cik Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya tidak ada apa yang ingin saya sampaikan, cuma kerjasama di antara Malaysia dan Indonesia ini bukan satu yang baru. Ianya daripada zaman dahulu lagi, zaman Kesultanan Melaka dengan Majapahit. Dua-dua negara ini telah ada kolaborasi dalam kalau mengikut sejarahnya. Dan akan datang ini kita akan melihat di mana Industrial Revolution 4.0 yang mana kebanyakannya akan terbidang dalam bidang IT. Tapi kalau IT ini sebanyakannya very individualistic, ya. Jadi kita akan hilang normal-normal di mana kerjasama human touch itu akan berkurangan. Ya, jadi usaha sama informal yang kita adakan ini rangka kerjanya very specific. Ya, grup yang kecil antara bina skill HIPKI ini adalah bagus kerana ianya bukan directly G2G. Ya, dan kita dalam organisasi yang kecil begini kita boleh bergerak dengan cepat. Ya, untuk reskilling dan upskilling. Jadi itu aja. Jadi saya berharap kerana pada pendapat saya human touch itu penting di mana kedua-dua negara dan organisasi ini kita boleh majukan bersama-sama. Itu saja. Baik. Thank you. Kang Asep terakhir sebelum Kang Indah meng-close dengan video, silakan. Apa tadi? Terima kasih. Saya ingin share bukti bahwa HIPKI sudah siap.
Apalagi tuh. Oh ya, sudah Nah, ditandatanganin. sudah ya. Ya. Artinya kita siap tempur. Merdeka. Siap tempur. Merdeka. Oke. Nah, selanjutnya saya mohon nanti Kak Indah agar didokumentasikan. Kenapa? Karena kita untuk bahan press release kita. Yes. Nah, terima kasih Prof. Tengku, teman-teman semua, Prof. Azmi, Pak Dr. Herman, Pak Dr. Alvaro, semua yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman seluruh Indonesia. Saya yakin kita bisa bekerja sama dengan sukses. Kipi Jaya. Terima kasih. Jaya. Kang Indah, adakah video menghibur kita sudah 2 jam ini? Karena kita kena berlalu dari layar sambil menikmati satu